Ingin berbagi tips gitu ya, bagaimana bisa agar dapat lulus mensetsu atau wawancara gitu Sensei ya. Hai Sobat Koba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, bersama saya Habi dan Rizky Sensei akan menjelaskan tips and trick bagaimana caranya kalian bisa lolos wawancara. Kayak gitu, jadi ketika kalian wawancara, kalian harus melakukan hal ini. Bisa langsung kita dengarkan dari Rizky Sensei. Oke Sensei, gimana Sensei supaya kita lolos wawancara? Baik, terima kasih. Sobat Koba, halo. Kali ini Rizky bersama Habi Sensei ingin berbagi tips gitu ya, bagaimana bisa agar dapat lulus mensetsu atau wawancara gitu Sensei ya. Betul Sensei. Baik, jadi mungkin pada saat wawancara, karena kalau misalnya memberikan informasi di kelas gitu ya Sensei ya, dengan tanda kutip gini loh, pada saat wawancara itu adalah titik tonggaknya lah Sensei. Tonggaknya pada saat kita mau jual diri kita, tanda kutip ya Sensei. Iya, betul. Karena kan pada saat kita wawancara itu adalah packaging kita itu kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada user. Artinya bahwa kita mampu dan bahwa kita pantas untuk di hire oleh mereka. Seperti itu. Detailnya itu seperti apa Sensei? Kayak yang sikap kah atau apanya? Baik, gitu? jadi gini, mungkin standar mensetsu atau wawancara sih dimanapun sepertinya sama saja. Namun ada beberapa hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Misalnya, pada saat kalian ingin menjadi tenaga pemagang ke Jepang, pada saat mensetsu, ketika kita mau melakukan wawancara, misalnya secara offline gitu Sensei ya, karena memang kan karena pandemi seperti ini terbentur hal kita bertemu secara langsung gitu ya Sensei. Jadi dilakukan secara online. Nah, jika secara offline, itu kita harus mengetuk pintunya. Itu ada caranya juga Sensei. Iya. Mengetuk pintu ruangan gitu Sensei. Okay. 2 hingga 3 kali seperti itu ya. Tok tok atau tok 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 kayak gitu ya. Jangan duduk gitu Sensei. Itu udah gitu menjadi penilaian ya Sensei? Jadi penilaian gitu ya. Terus kemudian kita harus bilang shitsureshimasu, artinya shitsureshimasu itu artinya permisi gitu ya, atau mohon maaf saya masuk, mohon izin, seperti itu. Kemudian pada saat kita masuk ke ruangan, kita harus berhadapan dengan user atau seorang pewawancara nantinya. Kita juga harus memberikan wajah yang bukan wajah yang tegang gitu Sensei. Kita tunjukkan bahwa muka kita terlihat smart, terlihat tidak canggung, semangat dan ceria ya. Jadi kalau bisa mau pasang senyum gitu, boleh kasih senyum sedikit kayak gitu ya. Jadi jangan pasang muka yang wah gitu ya. Jadi kincok duluan Sensei, khawatir gitu ya. Seperti ada satu hal yang beban gitu ya. Jangan, nanti akan jadi penilaian seperti itu Sensei. Hai. Oke, nah itu cara masuk dan penilaian pertama dari mimik ya Sensei. Iya. Terus Sensei kayak Jikosoka itu perlu dikuasai nggak Sensei? Nah ini dia, namanya juga kita mau berangkat ke Jepang dong Sensei. Jadi artinya pada saat kita Jikosoka atau pada saat greeting atau perkenalan gitu ya. Nah suara juga harus diperhatikan, tidak terlalu keras juga tidak terlalu pelan kayak gitu. Dan kemudian artikulasi juga jelas. Jadi misalnya gini, Ohayo gozaimasu, enggak juga gitu ya. Ohayo gozaimasu, gitu ya. Jadi artinya kemudian juga jangan terlalu cepat juga. Ohayo gozaimasu. Jadi artikulasinya juga nggak jelas. Ohayo gozaimasu. Pelafalannya Sensei harus benar-benar terdengar dengan jelas Sensei. Karena tadi yang aku bilang bahwasanya pada saat kita interview atau pada saat kita mensetsu, itulah tonggak utama kita. Nilai diri kita gitu loh, penilaian diri kita ini kita pantas dipilih kayak gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah cerminan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan juga gitu Sensei. Nah ketika terjadi tanya jawab nih Sensei, kayak yang Habib pernah pengalaman Sensei, jadi orang Jepang nanya ke orang Indonesia ini. Baik. Ketika orang Jepang nanya ke orang Indonesia ini jawabnya cuma satu kata doang. Misal kamu mau pergi kemana? Ke Tokyo. Kamu mau kemana? Ke Tokyo. Itu kayak yang orang Jepang itu nilainya omoshiro kunai atau nggak menarik. Yang dia mau itu apa? Jadi spesifik lagi Sensei, supaya ada lagi pembahasan dan itu menjadi penilaian
wawasan orang Indonesia itu sendiri terhadap Jepang. Itu benar nggak sih Sensei? Sangat benar, karena bagaimanapun juga pada saat kita wawancara, masalahnya bukan hal benar atau salah jawaban yang kita berikan, namun bagaimana cara kita menyampaikan. Misalnya contohnya gini, onamae wa Rizuki desu, misal gitu ya. Shushin wa tempat tinggal gitu ya. Shushin wa Jakarta ni sundeimasu. Shushin wa Jakarta. Omoshikunai desu yo. Nggak menarik gitu loh. Terus kemudian pada saat kita misalnya sudah banyak pertanyaan, kemudian kita sudah mulai kincok, misalnya apa namanya, berat badan ditanya, kemudian tinggi badan, shincho, taiju, kemudian kita blank gitu. Terus kemudian kita jawabnya udah mukanya kita tegang, panik, terus kemudian kita juga jawabnya seadanya. Jadi kalau pada saat kita tanya jawab, kita usahakan hai. Jadi misalnya si pewawancara orang Jepang tersebut bisa ditanya taiju wa gitu. Taiju itu kan nan kilogramu desu ka? Berat badan desu ne. Hai. Taiju wa nan kilogramu desu ka? Hai. Taiju wa nantoka kilogramu desu. Jangan rokuju. Jadi secara singkat apa ya? Itu dia tadi yang habis Sensei bilang tidak menarik gitu. Jadi yang saya sampaikan pada saat wawancara berlangsung bukan masalah benar atau salahnya kita memberi jawaban, namun bagaimana cara kita menyampaikan. Terus Sensei, yang sering kita dapati nih Sensei, ketika orang Jepang atau si pewawancara ini nanya ke teman-teman yang diwawancarai, apakah ada pertanyaan? Mereka semua jawab nggak ada pertanyaan. Nggak boleh juga. Gitu. Jadi gini, misalnya sih mau ngarimas kak, bertanya. Jadi itu tandanya, artinya kritis gitu loh. Jadi tentang apa saja, yang penting pada saat itu kalau bisa mengerucut, misalnya tentang pekerjaan. Misalnya nih ya, pekerjaan pewawancara sedang mencari tenaga care worker atau tenaga kaigo gitu ya. Nah, yang pasti pada saat si pewawancara bertanya kepada si yang diwawancara, si semua ngarimas, ada pertanyaan nggak? Hai Arimas, tanya aja. Kalau bisa lebih baik mengerucut tentang pekerjaannya. Tanya tentang shifting kerjanya, kemudian jarak dari rumah atau dari apatoknya ke tempat kerjanya. Kemudian nggak masalah juga tanya tentang bonusnya, tentang gajinya. Ya, jadi artinya kita juga punya concern terhadap si pewawancara, juga terhadap pekerjaan yang akan kita geluti. Jadi jangan si semua ngarimas kak, arimaseng. Wakarimas kak, wakarimas. Ketika ditanya lagi, nggak ngerti lagi. Jadi itu dia Sensei. Itu nilai-nilai yang mungkin menjadi bahan pertimbangan si pewawancara mau meng-hire kita atau tidak. Jadi Habib juga pernah mendapati nih Sensei, kayak yang si orang Jepang ini nanya wawasan tentang Jepang Sensei. Nah, banyak teman-teman yang berangkat ke Jepang tapi wawasan Jepangnya tuh kurang banget Sensei. Tips Sensei, gimana sih supaya wawasan kita tentang Jepang itu luas untuk teman-teman yang baru mau akan berangkat ke Jepang, itu gimana sih? Makanya belajarnya di Koba. Mantap. Iya, karena di Koba satu paket semua ada. Dapat ya Sensei ya. Jadi gini, selain belajar bahasa Jepang, ya, yang kita berikan materi-materi bahasa Jepang tentang kebudayaan, tentang kebiasaan, tentang apapun perihal Jepang. Kemudian juga tentang skill-skill yang akan diambil jika mereka mau ngambil TG atau Teko Tegino atau SSW. Kami memberikan pelatihan pramensetsu. Oh, ada pramensetsunya, nanti ada Mr. Kobayashi juga. Orang Jepang asli. Oh, orang Jepang asli itu juga sekaligus menjadi CEO di sini. Mantap. Gitu ya. Jadi nanti kita latihan di sini. Jadi tentang kenapa sih berangkat ke Jepang, kemudian misalnya dia berangkat ke Jepangnya di daerah mana, di keng mana, nanti akan diberikan pembekalan. Di situ kengnya terkenalnya apa, kemudian ada apa saja, kemudian tentang perusahaan tersebut, itu kita kasih pembekalan semuanya. Oke Sensei, baik. Mungkin itu aja Sensei, ada pesan atau yang mau disampaikan Sensei ke teman-teman? Kalau pesan, baik Sobat Koba, dimanapun kalian berada, jika kalian ingin berangkat ke Jepang, yang pastinya melalui mana? Mari bergabung bersama Koba Group. Dan kemudian jika kalian
mau menghadapi mensetsu atau menghadapi wawancara, jangan takut, jangan grogi. Karena bagaimanapun juga kalau kita grogi, semuanya nggak akan keluar. Buyar sensei. Ya, buyar semuanya kayak gitu ya. Kemudian muka kita tegang kayak gitu ya. Pikiran kita kalut gitu ya. Kemudian udah nggak bisa ngomong kayak gitu. Bibir kita keluh kayak gitu ya. Makanya sering-sering berlatih dengan bahasa Jepang yang kalian sudah pelajari, dan kemudian karena yang tadi sudah Rizky sampaikan bahwasanya kami juga ada kelas pra-mensetsu. Oke. Dan yang pastinya kami juga di Koba Channel dan juga ada di website kami, dan juga Koba Group mempunyai platform pendidikan. Ada juga materi tentang mensetsu atau tentang wawancara. Bagaimana cara bersikap dalam wawancara, tanya jawabnya seperti itu, ada di platform pendidikan kami. Semuanya ada deh ya. Oke, Sensei. Makanya bergabung segera bersama kami di Koba Group. Sensei, kalau mau gabung ke Koba Group itu gimana Sensei caranya? Caranya gampang ya. Nah, kalau misalnya mau lebih jelasnya, kepoin selalu ada di Koba Channel, di Instagram kami, Oke. ya, kemudian Facebook di mungkin Facebook, kemudian di TikTok juga ada. Ada, oke. Semuanya ada. Semua ya. Dan Paling kemudian nanti di dan WhatsApp-nya juga ada di bawah sini, nanti kalian bisa kepoin dan bisa bertanya-tanya secara detailnya. Oke, terima kasih Sensei. Dalam video ini kayaknya bener-bener informatif banget. Amin. Dan jadi bekal untuk teman-teman semua. Amin, insya Allah. Dan pesan dari kami, jangan takut ke Jepang. Lewat mana? Ya lewat Koba Group. Buat teman-teman jangan ragu masuk Koba Group, karena Koba Group ini memberikan solusi bukan ilusi. Sip. Oke. Ja, mata ne, domo arigatou gozaimashita. Sayonara.